Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Parawira dengan nomor BP 1910861030. Saya merupakan salah satu anggota kelompok 1 dalam mata kuliah Sejarah Pers. Nah, di video ini kami akan membahas tentang sejarah pers di negara Jepang. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan kita tentang perkembangan ekonomi sistem pers, tentunya kita harus tahu apa itu pers. Nah, pers dapat mempunyai pengertian luas dan sempit. Di sini saya hanya menjelaskan pengertian luasnya saja. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, TV, film yang berfungsi melancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau peranan seseorang dan sekelompok orang kepada orang lain. Nah, lanjut masuk ke inti pembahasan kita tentang sejarah pers di Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki sistem pers paling liberal di Asia. Sistem politik Jepang yaitu demokrasi parlementer dan konstitusional kerajaan dikatakan sistem terdemokrasi di Asia. Di Jepang secara resmi sensor dilarang dalam konstitusi, dan kebebasan pers merupakan hak yang tak perlu ditanyakan lagi. Di segi ekonomi, mungkin Jepang memiliki sumber daya alam yang sedikit, namun perdagangan menolongnya untuk mendapatkan sumber daya untuk ekonominya. Sejarah pers Jepang jika dibaca sangatlah panjang dan detail. Diceritakan bagaimana dahulu media Jepang yang tidak begitu memperhatikan opini publik sampai dengan dikeluarkannya peraturan media mengenai kebebasan berpendapat. Sampai sekarang, Jepang tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Bahkan, jikalau pemerintah turut ikut campur dalam media, maka akan terjadi protes dari publik. Di Jepang sendiri, persnya dikontrol oleh asosiasi-asosiasi profesional dan organisasi-organisasi media sendiri yang sangat efektif dan menghasilkan keadaan yang sama, sebagaimana pada situasi publik yang tidak mendapatkan informasi cukup tentang pelaksanaan pemerintahan. Walaupun sistem politik Jepang dikatakan bersifat demokratis, Jepang juga melaksanakan kapitalisme pasar bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Sherlinita, BP 19861016. Di sini akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi negara Jepang. Seperti yang kita tahu, aspek ekonomi dalam suatu negara tentunya berkaitan dalam seluruh circle negara tersebut. Nah, untuk itu, kita bisa mengetahui sejarah dari ekonomi negara Jepang dalam beberapa periode. Yang pertama itu periode abad ke-16. Pada masa ini, negara Jepang dianggap sebagai negara penghasil logam mulia terbesar. Negara-negara bagian pun berlomba-lomba untuk melakukan kontak dengan negara Jepang. Dan akhirnya negara Jepang melakukan kontak pertamanya dengan negara bagian Eropa. Hal ini dibuktikan dengan kisah Marco Polo yang membangun istana berlapis emas. Dan pada masa Renaissance, Jepang juga dianggap sebagai negara industri terbesar. Hal ini dilihat pada aspek budaya dan teknologi yang berkembang dengan kuatnya. Nah, dari aspek kemajuan teknologi inilah nantinya akan berdampak kuat pada media dan pers Jepang. Periode selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyadila Aurin dengan BP 1910863022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ekonomi Jepang pada masa periode Edo, yaitu pada tahun 1603 sampai tahun 1868. Awal periode Edo lah Jepang membangun kapal bergaya barat, yaitu seperti San Juan Bautista. Kapal galleon jenis ini seberat 500 ton yang mengangkut kedutaan Jepang yang dipimpin oleh Hasekura Tsunenaga ke Amerika, yang kemudian mengangkutnya ke Eropa. Juga selama periode itu, Bafuku menugaskan sekitar 350 kapal segala merah, kapal dagang bertiang 3 dan bersenjata untuk perdagangan inter-Asia. Petualangan Jepang seperti Yamada Nagamasa aktif di seluruh Asia. Perkembangan ekonomi selama periode Edo termasuk urbanisasi, peningkatan pengiriman komoditas, perluasan yang signifikan dari perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan difusi industri perdagangan dan kerajinan.
perdagangan konstruksi berkembang bersama fasilitas perbankan dan asosiasi perdagangan. Semakin lama, pihak berwenang mengawasi peningkatan produksi pertanian dan penyebaran kerajinan ke pedesaan. Pada abad ke-18, Edo memiliki populasi lebih dari 1 juta orang, sedangkan kota benteng seperti Osaka dan Kyoto memiliki populasi sebanyak 400.000 orang. Lebih dari 400.000 orang. Osaka dan Kyoto menjadi pusat perdagangan dan produk kerajinan tangan, sementara Edo adalah pusat persediaan makanan dan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat penduduk kota. Beras adalah basis ekonomi, karena para daimyo mengumpulkan pajak dari petani dalam bentuk beras. Pajak tingginya sekitar 400% dari hasil panen. Beras itu dijual di pasar Fudasashi di Edo. Untuk mengumpulkan uang, daimyo menggunakan kontrak berjangka panjang untuk menjual beras yang belum dipanen. Kontrak ini mirip dengan perdagangan berjangka di pasar modern. Periode itu, Jepang secara progresif mempelajari ilmu dan teknik barat, disebut juga dengan Rangaku. Secara harfiah berarti studi Belanda. Melalui informasi dan buku-buku yang diterima oleh pedagang Belanda di Dejima, bidang utama yang dipelajari meliputi geografi, kedokteran, ilmu alam, astronomi, seni, bahasa, ilmu fisika seperti studi tentang fenomena listrik, dan ilmu mekanis sebagaimana dicontohkan oleh perkembangan jam tangan oleh Jepang atau wadoke, dan juga terinspirasi dari teknik-teknik barat lainnya. Sekian mengenai sejarah ekonomi di Jepang pada masa periode Edo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Miftah Farhana, BP 1910861002. Nah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi periode sebelum perang dimulai oleh pemerintahan Meiji. Selama periode Meiji, para pemimpin meresmikan sistem pendidikan berbasis barat baru untuk semua orang muda dan mengirim ribuan siswa ke Amerika Serikat juga Eropa. Mereka mempekerjakan lebih dari 3.000 orang barat untuk mengajar ilmu pengetahuan modern, matematika, teknologi, dan bahasa asing di Jepang. Peran terbesar pemerintahan ini adalah membantu menyediakan kondisi ekonomi yang lebih baik untuk bisnis. Nah, pada periode awal Meiji ini, pemerintahan juga membangun pabrik dan galangan kapal yang dijual kepada pengusaha dengan nilai yang sangat kecil, dan bisnis ini tumbuh dengan cepat menjadi konglomerat yang lebih besar. Pemerintah juga muncul sebagai promotor utama perusahaan swasta yang memberlakukan kebijakan pro-bisnis. Kemudian pada pertengahan tahun 1930-an, tingkat upah nominal Jepang 10 kali lebih sedikit daripada di Amerika Serikat. Ini berdasarkan nilai tukar pertengahan tahun 1930-an, sementara tingkat harga diperkirakan sekitar 44% dari Amerika Serikat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Sari Dewi, BP 1910862014, akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai sejarah ekonomi Jepang, yaitu pada periode pasca perang atau dari 1945 hingga sekarang. Dari tahun 1960-an hingga 1980-an, pertumbuhan ekonomi real Jepang sangat bertumbuh dan berkembang sangat pesat, yaitu rata-rata 10% pada tahun 1960, rata-rata 5% pada tahun 1970, dan rata-rata 4% pada tahun 1980-an. Sehingga pada akhir periode tersebut, Jepang berubah menjadi negara ekonomi berupah tinggi. Nah, lalu pada tahun 1990-an, pertumbuhan dan proses kemajuan ekonomi Jepang melambat tajam, yaitu dekade hilang setelah runtuhnya harga aset Jepang. Sebagai akibatnya, Jepang mengalami defisit anggaran yang sangat besar untuk membiayai pekerjaan umum yang sangat besar. Pada tahun 1998, proyek pekerjaan umum di Jepang belum dapat untuk merangsang permintaan yang cukup untuk mengatasi stagnansi
kondisi ekonomi pada saat itu. Dalam keputusasaan, pemerintah Jepang mengambil keputusan baru atau kebijakan baru yaitu reformasi struktural yang dimaksudkan untuk memeras kelebihan spekulatif dari pasar saham dan real estate. Namun sayangnya, kebijakan ini menyebabkan Jepang mengalami deflasi pada berbagai kesempatan negara ekspor utama bagi 15 negara di dunia. Perlu diketahui bahwa Jepang merupakan negara ekspor-impor yang maju di dunia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semua produk dan barang-barang yang dihasilkan Jepang merupakan barang-barang yang digemari oleh masyarakat di seluruh dunia. Industri manufaktur merupakan salah satu kekuatan Jepang dalam bidang ekonomi, sebab salah satu bidang yang memberikan pertumbuhan pesat terhadap ekonomi yaitu dalam bidang perobotan, yaitu di mana Jepang memimpin teknologi di dunia. Pada ekonomi pasar bebas dan terindustrialisasi, Jepang merupakan negara ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan China, yaitu dalam istilah paritas daya beli internasional. Dilihat dari ekonominya, Jepang merupakan negara maju di dunia, karena kita lihat saja GDP Jepang itu sangat tinggi, bahkan Jepang merupakan negara kedua tertinggi GDP-nya di seluruh dunia. Merek-merek Jepang seperti Panasonic, Sony, Fujifilm, Toyota merupakan merek-merek atau produk-produk yang sangat digemari di seluruh dunia. Oke, masuk ke pembahasan kita selanjutnya tentang pendapat pelaku media dan pengamat media di Jepang. Pertama, kebebasan pers. Pelaku media berpendapat bahwa kebebasan dalam pers sudah dipraktikkan dan termasuk norma yang harus dijalankan. Sedangkan pengamat media berpendapat bahwa adanya jaminan secara formal dalam konstitusi, tapi pada dasarnya, menurutnya, pers bersifat konservatif, yaitu ditekan oleh kontrol pemerintah. Kedua, sensor diri. Bagi pelaku media, sensor diri dilakukan apabila menyangkut keluarga kerajaan. Dilakukan sukarela atas dasar keyakinan sendiri, tanpa pemerintah, karena sesuai dengan ekspektasi norma-norma masyarakat. Kalau tidak dilakukan, akan diasingkan dari lingkungan atau masuk daftar hitam kisah kurabu. Sedangkan menurut pengamat media, sensor diri merupakan langkah sukarela dari media yang mengikuti norma masyarakat dan mementingkan keharmonisan hubungan. Ketiga, nilai-nilai budaya. Menurut pendapat pelaku media, nilai budaya yaitu sesuatu yang menyimpang dari moral masyarakat umum, contohnya homoseksualitas, tidak akan dipertimbangkan menjadi isi media. Sedangkan menurut si pengamat media, masyarakat sipilnya terlalu lemah dalam hal menilai individualitas dan tidak mau menerima pendapat minoritas. Polarisasi tajam antara yang hitam atau jahat buruk dan yang putih atau baik relatif masih homogen dan bersifat kolektif. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Huda dengan nomor BP 1910862028. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu yang keempat, sistem kisah kurabu. Menurut pelaku media, ini merupakan kelembagaan yang memiliki peran positif bagi jurnalis, dengan memberikan fasilitas perolehan informasi secara first hand, menjaga agar tidak adanya kompetisi antar media. Negatifnya, berita yang disajikan seragam. Sedangkan menurut pengamat media, ini merupakan kelembagaan yang menjamin keharmonisan antar jurnalis. Yang kelima, tanggung jawab sosial dan akuntabilitas media. Menurut pelaku media, tidak menyadari akan adanya peraturan formal organisasi Nihon Shimbun Kyokai berupa The Canon of Journalism, sekedar berpegang pada konvensi yang berlaku atau kode etik internal perusahaan. Sedangkan menurut pengamat media, ini merupakan mengetahui arahnya peraturan yang dibuat oleh Nihon Shimbun Kyokai berupa The Canon of Journalism yang mengatur tentang kebebasan, tanggung jawab, akurasi, dan kewajaran, independensi, toleransi, hak manusia, dan kepentingan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Abdillah dari kelompok 1 Sejarah Pers kelas IKOM B 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sub pembahasan relevansi sejarah pers negara Jepang dengan Indonesia.
Jepang sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia tentunya memiliki relevansi atau keterkaitan dengan negara Indonesia. Pada era pendudukan Jepang di Indonesia, situasi politik Indonesia mengalami perubahan yang menyeluruh. Dalam era ini, media di Indonesia digunakan sebagai alat mobilisasi massa untuk mencapai tujuan Jepang. Pada era ini, media massa Indonesia mengalami kemajuan dari segi teknikal, namun Jepang sebagai penguasa memegang kontrol atas izin penerbitan media. Pada zaman pendudukan Jepang, wilayah Jawa dan Madura berada di bawah kekuasaan Bala Tentera. Sumatera diserahkan kepada Bala Tentera dan wilayah lainnya berada dalam kekuasaan Angkatan Laut Jepang. Penguasa Jawa Madura mengatur alat penerbitan dan komunikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 1942. Undang-Undang Nomor 16 1942 mempunyai dua pasal, ialah sistem izin dan penapisan pencegahan. Pasal 1 menyatakan bahwa semua jenis barang cetakan harus memiliki izin penerbitan. Pasal 2 melarang semua penerbitan yang sebelumnya memusuhi Jepang untuk meneruskan penerbitannya meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi jelas bahwa penerbitan yang dilarang itu meliputi semua media Belanda, media Indonesia yang anti Jepang, dan juga media-media berbahasa Cina yang menyerang keganasan Jepang terhadap Cina. Untuk menguasai Jawa, Jepang berpegang pada dua prinsip, yaitu bagaimana menguasai pikiran rakyat dan bagaimana menyampaikan propaganda dan menjinakkan mereka. Prinsip-prinsip ini harus dilaksanakan untuk memobilisasi seluruh rakyat guna mendukung kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, serta untuk merubah mentalitas rakyat secara keseluruhan. Pers dinilai sebagai medium yang sangat strategis untuk menanamkan prinsip-prinsip Jepang tersebut. Oleh karena itu, pemerintah militer Jepang sekarang memperlakukan kontrol yang sangat ketat terhadap perkembangan dan suara pers di Jawa. Sistem kontrol dilembagakan pertama kali pada tanggal 25 Mei 1942 dalam Undang-Undang Nomor 16 tentang Badan-Badan Pengumuman dan Penerangan dan Penilikan Pengumuman dan Penerangan. Undang-undang terdiri dari atas 12 pasal yang intinya memperlakukan sistem izin terbit dan pengawasan preventif. Oke, terima kasih. Nah, itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Yang terakhir, kesimpulan. Jepang adalah salah satu negara yang mempunyai pers yang paling liberal di Asia, di mana sistem politiknya yakni demokrasi parlementer dan konstitusional kerajaan. Jepang dikatakan sebagai salah satu sistem yang paling demokratis, mungkin yang terdemokratis di Asia. Sejarah pers di negara Jepang jika dibaca sangatlah panjang. Diceritakan bagaimana dahulu media Jepang yang tidak begitu memperhatikan opini publik sampai dengan adanya protes dari publik, hingga dikeluarkannya peraturan media mengenai kebebasan berpendapat. Dan sampai sekarang, kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi oleh konstitusi Jepang. Bahkan, jikalau pemerintah berusaha ikut campur dalam media, maka akan terjadi protes dari publik. Meskipun sekarang banyak perusahaan swasta yang mencoba masuk dan ikut campur dalam media dan pers. Ini mengajarkan kepada negara lain bahwa pentingnya kebebasan berpendapat dalam media dan pers. Makalah ini juga menjelaskan tentang relevansi sejarah pers negara Jepang dengan negara Indonesia. Jepang sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia tentunya memiliki relevansi atau keterkaitan dengan negara Indonesia. Pada era pendudukan Jepang, di Indonesia situasi politik Indonesia mengalami perubahan yang menyeluruh. Dalam era ini, media di Indonesia digunakan sebagai alat mobilisasi massa untuk mencapai tujuan Jepang. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.